Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Reyutami dan Benua. Oke gengs, hari ini setelah sekian lama gua tidak membuat konten dan update terkait dengan begitu banyaknya updatean dari robot-robot trading ya, baik yang sudah pada menggunakan kemeja orange ya, kemeja Shopee ya, ataupun yang belum gitu ya. Nah, kali ini gue ada satu berita yang nampaknya penting untuk gue bahas gitu ya kepada teman-teman, untuk mengedukasi kepada teman-teman para korban robot trading itu sendiri begitu. Yaitu dari Detik News, aset DNA Pro disembunyikan di Virgin Island kini dalam radar Polri gitu ya. Jakarta, babak baru kasus robot trading DNA Pro Academy dimulai. Setelah 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, Barreskrim Polri kini tengah melacak aset DNA Pro yang diduga disembunyikan di Virgin Island gitu ya. Diketahui pada Jumat 27 Mei 2022, Dit Tipideksus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menerangkan ada 14 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Daniel AB selaku Direktur Utama atau Dirut DNA Pro. Sementara itu 3 orang diantaranya tengah diburu dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ada 11 tersangka dan 3 tersangka masih dalam pencarian yang diduga ada di luar negeri, kata Brigjen Pol Wisnu Hermawan di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Wisnu mengatakan modus yang dilakukan para tersangka adalah menggunakan skema Ponzi. Dia mengatakan iming-iming keuntungan yang ditawarkan pelaku adalah palsu. Di sini saya sampaikan bahwa DNA Pro ini suatu kegiatan yang kami duga robot trading dengan metode Ponzi. Kita lihat bahwa keuntungan yang didapat member sebenarnya keuntungan yang pura-pura atau manipulatif, kata Wisnu. Wisnu menjabarkan para tersangka itu yakni ada DA, yaitu Daniel AB sebagai Direktur Utama ya, lalu ada RK sebagai founder, tim founder Ruduts gitu ya. Ini kalau nggak salah Rudi Kusuma ya kalau nggak salah ya. Lalu ada RS sebagai co-founder di Ruduts ya. Ada DT sebagai exchanger dari tim founder Ruduts. Ada YTS di founder 007 ya. Lalu ada FYT 007 juga. Lalu ada RL ya sebagai founder dan exchanger di founder Gen. Ada JG ini adalah Jerry Gunandar kalau nggak salah saya sebagai founder dan exchanger tim founder Octopus begitu, dan exchanger tim founder 007. Oke. Lalu ada SR sebagai co-founder, ini Stephen Richard ya yang pernah menantang saya, yang agak belagu nih orang ini. Tim founder Octopus ini Stephen Richard SR, Koko Tipen ya. Lalu ada HAS sebagai Branch Officer Manager DNA Pro Bali, tim founder sentral ya. Lalu ada MA sebagai pihak yang turut serta membantu tersangka ST, dan JG melakukan TPPU. Wow, oke ya. Sedangkan 3 buron itu adalah Fauji alias Daniel Z sebagai Direktur Business Development atau Business Development ya. Lalu ada Ferawati sebagai Faye alias Faye sebagai founder tim sentral ya. Lalu ada Devin alias Devinata Gunawan sebagai co-founder tim 007. Para tersangka disangkakan pasal 106 Junto pasal 54 dan pasal 105 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Para tersangka diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun. Oke. Di samping itu kita juga menerapkan pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, tindak pidana pencucian uang ya. Ancamannya hukuman paling lama 20 tahun. Barreskrim menyita aset terkait kasus robot trading DNA Pro total 307 miliar sekian ya. Dari aset yang disita itu terdapat hotel hingga belasan mobil mewah. Wow. Ada Brigjen Wisnu Hermawan menerangkan pihaknya telah melakukan pemblokiran 64 rekening. Rekening yang diblokir itu nilainya 105 miliar. Di samping itu yang diketahui teman-teman bahwa kita melakukan pemblokiran rekening sebanyak 64
rekening dan total uang kurang lebih 105 miliar gitu ya. Selain itu kita juga menyita uang tunai lebih dari 112 miliar ya. Uang rupiah juga ada 5 miliar, ada juga emas 20 kg, ada hotel, ada rumah, ada 14 mobil mewah, ada Ferrari, ada Alphard, ada BMW, dan semua sudah kita sita tambahnya. Wisnu mengatakan pihaknya takkan berhenti di situ. Wisnu menyebut Polri bersama PPATK akan terus melacak aset kasus DNA Pro baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Bahwa penyitaan tersebut tidak berhenti di sini, penyidik masih bekerja sama dengan teman-teman PPATK untuk tracing aset yang ada di dalam dan di luar negeri. Kami masih mencari informasi terkait dengan uang hasil kejahatan. Dan ini akan masih terus bertambah, ini akan bertambah terus seiring dengan waktu, ujarnya. Gitu. Jadi intinya ini panjang ya beritanya ya. Intinya ada dugaan dari pihak Ditipideksus Mabes Polri, Bareskrim mengatakan bahwa menduga uang tersebut disembunyikan di Virgin Island begitu. Ini beritanya ada ini di slide keduanya. Aset diduga di Virgin Island. Bareskrim menduga tersangka kasus robot trading DNA Pro menyembunyikan hasil kejahatannya di Kepulauan Virgin atau Virgin Island. Hal itu didapatkan dari hasil pelacakan PPATK. Ada hasil dari tracing aset follow the money dari PPATK. Ada beberapa transaksi yang dikirimkan ke luar negeri. Ada satu yang ke Virgin Island, kata Kasubdit di Ditipideksus Kombes Yuldi Yusman ya. Diketahui Virgin Island terletak di Kepulauan Leeward di Laut Karibia. Yuldi tidak menjelaskan lebih detail lokasi di Virgin Island yang diduga menjadi tempat tersangka DNA Pro menyembunyikan aset. Yuldi mengatakan pihaknya masih melakukan pelacakan dan pengembangan lebih lanjut terkait aset tersangka yang berada di negara tersebut. Yuldi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan skema keuangan tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada Dirut DNA Pro minta maaf dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah nonton. Tapi yang penting adalah ada informasi bahwa uang atau hasil daripada kejahatan tersebut disembunyikan di Virgin Island katanya. Ini informasi yang disampaikan oleh Kasubdit begitu ya, yang melakukan penyidikan terhadap kasus DNA Pro. Jadi begini teman-teman, itu sudah saya sampaikan sebelum mereka ini tertangkap, bahkan mungkin sebelum mereka ini disegel oleh Bapepti, bahkan mereka ini masih dengan asik beroperasi. Pada saat itu gue udah sampaikan bahwa nantinya aset bisa dilempar kemana-mana, lalu ya banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menutup-nutupi itu begitu. Sehingga pada saat itu orang banyak yang masih yakin bahwa DNA Pro ini akan tetap hadir kembali, akan tetap melakukan robot trading dengan regulasi yang ada begitu ya. Nah, pada saat itu saya adalah orang pertama yang melakukan laporan polisi terhadap DNA Pro, dan hasilnya sekarang bisa kita lihat bersama. Dari semua orang-orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Bahkan Daniel Z atau Fauji itu sempat melaporkan gua begitu ya, karena katanya pencemaran nama baik dan sebagainya, dan pada akhirnya saya berani pastikan bahwa saya menang dari laporan tersebut begitu ya. Kalau bahasa saya menang, padahal nggak boleh sebenarnya saya katakan menang, karena dalam hal tersebut tidak ada menang atau kalah. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh DNA Pro ini adalah bisnis Ponzi. Jadi uang yang masuk didepositkan digunakan untuk ya membayar bonus dan untuk mereka juga begitu. Jadi untuk bayar bonus, untuk bayar profit ya semua dari situ, nggak ada dari yang lain. Jadi uang tersebut tidak benar diputarkan, uang tersebut tidak benar ditradingkan. Ini trading fiktif, manipulasi. Bahkan gua pernah membuat satu video ya, di mana DNA Pro kegap sama gua melakukan fake chart gitu ya, fake chart, grafik yang palsu, lalu gua videokan. Caranya terlihat berbeda begitu. Jadi ya menurut gua sudah jelas DNA Pro adalah entitas yang Ponzi.
Cuma pada saat itu banyak orang yang masih tidak percaya, kan begitu. Artinya dari situ teman-teman ya, kalau besok-besok gua ngomong ya percaya-percaya aja. Jangan malah gua tuh dibully. Nah, akhirnya ya seperti ini. Tapi oke lah, gua telah memaafkan orang-orang yang membuli gua, membuli teman-teman kayak Roy Sakti, Chandra Teja dan sebagainya. Gua telah memaafkan dan gua tidak akan mempermasalahkan. Tapi begini, gua hanya agak sedikit merasa menyesal dan sedikit merasa ada kegagalan saya dalam membantu para korban DNA Pro begitu. Begini, pada saat itu saya mencoba melakukan laporan polisi begitu ya. Saya mencoba melakukan laporan polisi, berusaha untuk bagaimana ego saya kedepankan untuk orang-orang tersebut nih harus segera dipidana. Nah, itu yang ada di pikiran saya. Tetapi pada faktanya setelah mereka dipidana, setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka lalu mereka ditahan begitu ya. Coba teman-teman perhatikan, aset yang disita oleh Polri itu senilai 300-an miliar begitu. Tapi korban-korban yang mengadu ke Bareskrim Polri, yang mengadu loh, sebenarnya masih banyak yang belum mengadu gitu ya. Yang mengadu itu totalnya hanya ya sekitar 500 miliaran begitu. Nah, dari kedua hal ini saja sudah tidak sinkron. Uang yang disita 300-an miliar, lalu yang mengadu, korban yang mengadu ya, itu 500-an miliar. Mereka sudah keluarkan uang 500-an miliar, nanti 300-an miliar ini akan diproses di persidangan. Anggaplah nanti dari semua hasil uang sitaan tersebut akan dimasukkan ke dalam amar putusan di pengadilan yang mengatakan bahwa seluruh sitaan, uang sitaan, barang dan sebagainya akan dinilai lalu akan dibagikan secara proporsional kembali kepada para korban, misalnya seperti itu. Itu sudah tidak sinkron. Artinya orang-orang tersebut ya merasa tetap rugi begitu ya. Orang-orang yang mengadu saja masih rugi itu karena 500-an miliar ruginya, sementara yang akan dikembalikan 300-an miliar harus bagi-bagi gitu kan. Itu aja sudah tidak masuk di akal begitu. Sudah sudah timpang lah. Belum yang di luaran sana, yang korban-korban yang lain yang tidak mengadu gitu ya. Bagaimana uang mereka itu bisa kembali? Bagaimana caranya uang mereka itu bisa kembali? Nah, akhirnya gua di situ tuh sempat berpikir, wah, gua tuh menyesal begitu ya. Harusnya pada saat itu gua nggak langsung sasar ke melaporkan para pimpinan-pimpinannya dulu gitu. Harusnya yang kemarin gua tembak, gua laporkan adalah para upline begitu. Para upline, para leader. Dan sekarang kita coba lihat saja. Leader-leader DNA Pro masih berkeliaran di mana-mana. Masih banyak di situ. Padahal saat ini jelas DNA Pro sudah dirugikan. Sehingga gua punya satu idea, a good idea, di mana teman-teman di luaran sana bisa melaporkan para leader. Nah, para leader, para upline, ini udah saatnya. Kemarin kan ring satunya sudah kena nih semua. Owner katanya meskipun sekarang DPO tapi dia sudah tetap ditetapkan sebagai tersangka tuh, Daniel Z kan. Lalu direktur utamanya ada Daniel AB begitu ya. Mereka saat ini semua sudah ditetapkan jadi tersangka, ring satunya sudah selesai. Tapi kan kita harus berupaya untuk memperjuangkan agar uang kita itu bisa kembali. Sehingga gue punya ide yang menurut gue bagus gitu ya. Kepada teman-teman mungkin bisa melaporkan para upline Anda. Nah, ya, Anda bisa laporkan para upline Anda, orang-orang yang mengajak Anda untuk bergabung di DNA Pro. Oke? Lalu Anda juga bisa laporkan leader. Ya, leader-leader ini banyak loh ya. Boleh lah nanti kita sharing-sharing. Saya nanti akan bantu Anda kalau memang Anda menghubungi hotline di robot trading kami, hotline robot trading yang kami buat gitu ya, Pablo Benua & Co buat. Anda bisa hubungin kami. Nanti saya akan bantu. Mungkin cara lain selain kita menunggu proses hukum yang berlanjut ya dari para pimpinan DNA Pro ini, mungkin Anda bisa melakukan laporan polisi terhadap upline dan leader, orang-orang yang mengajak Anda. Meskipun mereka katakan korban, tetapi keterlibatan mereka sangat kental sekali. Pertanyaan saya satu, apa alasan Anda bergabung? Saya sudah tanyakan kepada para korban-korban ya, saya tanyakan, apa alasan Anda bergabung? Satu,
Mereka menganggap bahwa ini untungnya bagus, sehingga kami ini tidak perlu kerja terlalu banyak, Pak, kami bisa mendapatkan keuntungan, tuh katanya. Lalu yang kedua, kenapa kalian percaya? Mau bergabung? Ya iya Pak, yang ngajak saya si A, yang ngajak saya si B, yang ngajak saya ini teman saya Pak, sahabat saya loh. Jadi peran daripada upline sangat berpengaruh ketika para korban tersebut menyerahkan uang dan akhirnya tertipu di robot trading apapun gitu, termasuk DNA Pro. Sehingga kalau Anda ingin mengambil satu tindakan, uang Anda kembali, menurut saya Anda bisa lakukan laporan polisi kembali terhadap si upline. Nah, atau bisa jadi kepada orang-orang atau teman-teman yang mungkin saat ini sudah diperiksa di Bareskrim, korban-korban ya, atau mungkin yang belum keterangannya diambil, mungkin teman-teman bisa sebutkan nama upline di sana. Sebutkan nama upline Anda, sebutkan nama leader Anda, sebutkan nama orang-orang yang Anda ketahui yang berperan penting mempengaruhi Anda masuk ke dalam entitas daripada DNA Pro. Banyak, saya tahu banyak sekali. Kemarin saya habis somasi, baru saja somasi salah satu upline atau leader begitu ya. Dan saya undang untuk melakukan klarifikasi, ketemu sama saya di Bali. Akhirnya yang datang adalah kuasa hukumnya begitu. Dan saya kira orang-orang tersebut sangat berperan penting mengakibatkan timbulnya kerugian di dalam diri Anda begitu. Jadi Anda di luaran sana jangan pernah khawatir gitu ya. Anda laporkan saja leader-leader Anda, laporkan saja orang-orang yang mengajak Anda. Bahkan saya mendapatkan informasi, saya sudah cek, sebagian besar leader-leader di dalam entitas DNA Pro banyak orang-orang penting loh. Banyak orang-orang yang mungkin dia adalah pengusaha, dia usahanya bagus gitu ya, sehingga sangat dipercaya begitu. Sangat dipercaya begitu. Saya nanti akan di sejumlah video berikutnya, saya nanti akan sebutkan nama satu persatu orang-orang yang sudah saya somasi begitu, agar teman-teman itu tahu gitu ya, bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berperan mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap Anda begitu, para korban. Jadi ingat ya, saya ini sudah menjelaskan kepada Anda dari sebelum-sebelumnya, tapi Anda tidak mau dengar dan akhirnya Anda dirugikan. Lalu saya sudah menjadi orang pertama yang melaporkan DNA Pro dan pada akhirnya mereka semua dipenjara. Saya juga sebagai orang yang pertama, Anda juga masih membuli saya. Dan kali ini saya mau kasih Anda tips. Kalau Anda masih tidak mau dengar ya sudah, apa boleh buat begitu. Berarti Anda ya super kalau kata Chandra Teja itu bebek super dungu gitu ya. Bebek super dungu gitu. Tapi gua udah mencoba menjelaskan kepada Anda karena ini rasa kepedulian gua gitu ya. Nah, Anda bisa laporkan para leader-leader tersebut ya. Para leader, para upline, nanti di situ tuh bisa dilakukan restoratif justice begitu. Karena mereka banyak yang tidak siap untuk masuk dalam penjara begitu. Banyaklah upline Anda, leader Anda. Jadi mereka akan berupaya untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan Anda daripada Anda tidak mendapatkan sama sekali. Jadi ini salah satu solusi yang menurut saya bagus untuk Anda. Atau Anda kalau memang pada saat Anda melakukan pengaduan ke Bareskrim, karena kan Anda korban, Anda bisa saja masuk di dalam data korban di Bareskrim. Anda pada saat di BAP Anda harus tuangkan nama leader Anda begitu. Leader Anda, upline Anda, dan minta para penyidik untuk panggil tuh orang-orang. Bila perlu ditahan juga, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan tuh orang-orang begitu. Persetan, kita masa bodoh sama ketika si leader ini ngomong, oh kami juga korban Pak, kami juga melaporkan. Itu urusan Anda, itu uang Anda. Saat ini uang saya bagaimana? Kayak begitu. Yang jelas-jelas saya itu rugi karena Anda. Kalau saya sudah rugi karena Anda, maka Anda harus bertanggung jawab. Poinnya kan itu. Tunjukkan itikat baik Anda. Kalau Anda tidak menunjukkan itikat baik Anda tidak bertanggung jawab, maka Anda patut kita duga turut serta melakukan tindak pidana. Meskipun katanya Anda belum pernah withdraw. Kan begitu. Wah Pak, saya juga masuk, saya rugi sekian miliar, saya belum pernah withdraw. Meskipun Anda belum pernah withdraw, tetapi hari ini saya rugi.
Karena Anda yang ajak. Kalau bukan Anda yang ajak, orang lain yang ajak, belum tentu saya percaya. Kan gitu logiknya. Nah sekarang tugas Anda adalah Anda tanggung jawab. Tunjukkan itikat baik Anda. Bisa tidak? Oh nggak bisa. Nggak bisa, kita proses secara hukum. Percaya sama saya. Kalau itu Anda lakukan, dia akan berupaya tuh untuk mencari uang, mengembalikan uang Anda. Kalau nggak ya paling kabur gitu. Paling dia kabur gitu. Tapi ya dia mau selama apa dia kabur begitu. Tetap saja Polri kerjanya sangat luar biasa. Dia bisa tangkap semua orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana itu gitu. Dan sekarang saya cukup menjijikan sekali kepada leader-leader, kepada para orang-orang yang dulunya dengan semangat mengatakan bahwa DNA Pro ini aman dan sebagainya. Sekarang cuci tangan semua coy. Sekarang merasa dirinya itu paling suci. Wah, saya juga sudah melaporkan DNA Pro. Itu elu yang melaporkan DNA Pro. Gua sudah melaporkan DNA Pro, tapi ruginya gua karena elu. Lu juga patut terlibat. Lu juga patut diduga terlibat dalam merugikan gua. Kan itu poinnya. Mau Anda juga melaporkan, oke, itu Anda. Tapi hari ini mau disengaja atau tidak, ada peran penting upline leader dalam membuat Anda itu rugi, sehingga Anda pantas untuk melakukan upaya lebih lanjut. Tapi kan ini terserah, gue sih sampaikan kepada Anda ini, gue kembalikan kepada Anda, apakah Anda mau melakukan itu apa tidak, itu kan terserah Anda. Kalau Anda lakukan ya uang Anda kembali. Bayangkan kalau dari awal Anda semua mendengar saya pada saat saya pernah membuat satu video di Instagram saya sampaikan bahwa gua mendengar DNA Pro akan tutup, tapi semuanya nggak ada yang mau dengar. Kalau pada saat itu kalian dengar, bayangkan kalian withdraw berhasil, uang Anda akan kembali dengan bersih, full. Tapi kan nggak ada yang mau dengar. Ingat, gua mendapatkan informasi yang cukup valid begitu ya. Mereka ini katanya memegang uang itu lebih dari 10 triliun gitu. Karena pada saat mereka ini 2 tahun proses DNA Pro ini berjalan ini selama 2 tahun. DNA Pro berjalan 2 tahun, di mana mereka tutup, mereka trennya itu lagi di atas tuh. Mereka ini trennya lagi bagus. DNA Pro ini lagi dikenal, lagi gencar-gencarnya di mana-mana. Oke, tren mereka sangat bagus sekali saat itu. Artinya mereka saat itu memegang uang yang sangat cukup besar. Bisa jadi 10T atau mungkin 20 triliun hanya khusus DNA Pro. Gua sudah melakukan analisa sangat detail sekali untuk itu. Dan ada informasi yang sangat penting sekali yang gua dapat, yang berhasil gua himpun. Patut diduga uang tersebut, uang yang mereka himpun nih, banyak keterlibatan para leader-leader membantu mereka untuk mengamankan uang dan aset. Yes. Jadi banyak uang-uang atau uang yang mereka himpun lah, harta yang mereka berhasil himpun itu banyak tersebar ke para leader, dan leader-leader tersebut tuh bantu untuk menutup-nutupi. Ada. Nanti kita lihat, nanti kita bisa sama-sama telusuri itu gitu. Terserah leader ini mau ngaku apa tidak. Yang pasti jelas ada dugaan ke sana. Ketika ada dugaan, ada suatu dugaan, maka patut kita untuk mencari tahu dengan cara kita uji, mungkin dengan kita laporkan atau mungkin kita pada saat diperiksa di BAP kita sebut namanya begitu. Agar Bareskrim bisa menelusuri lebih jauh tuh asetnya benar nggak, ada di mana begitu. Nah, jadi kepada teman-teman, ayo jangan mau dungu lagi lah. Ini saatnya sudah kalau dalam pertarungan istilahnya kita sudah menang. Kita sudah menang, tinggal apa yang menjadi hak kita itu kita bisa ambil gitu. Kita sudah menang perang nih, tinggal kita ambil tuh barang jarahan perang kita itu kita bisa ambil kembali itu. Karena kita sudah habis tenaga bertarung. Kalau kita sudah habis tenaga bertarung, maka saatnya kita nikmati hasil perang tersebut. Masalahnya kalau uang Anda tidak kembali, bagaimana? Uang Anda untuk apa Anda habis-habiskan tenaga kalau uang Anda belum kembali gitu. Ya kan? Anda berarti tambah capek lagi kan? Belum capek pikiran, uang habis, lalu Anda utang mungkin masih belum lunas di luaran sana. Nah makanya Anda harus segera bergerak deh.
Anda bergerak, Anda laporkan leader-leadernya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Meskipun katanya nanti bahwa perkara ditarik di Bareskrim apa, nggak apa-apa. Anda yang belum melapor, Anda laporkan di Polres kah, di Polda kah, Anda boleh laporkan begitu. Anda laporkan pada saat Anda datang ke SPK, Anda sampaikan kepada penyidik SPK bahwa ini adalah atensi, Pak. Ini adalah atensi. Perkara tersebut saat ini ada di Bareskrim, Mabes Polri. Kami yang di daerah-daerah ini bertugas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada seluruh Polres atau mungkin bahkan Polsek, Polres, Polda begitu ya, setempat begitu. Sehingga pada saat kami laporkan, nanti perkara tersebut akan ditarik ke Bareskrim. Perkara tersebut nantinya akan ditarik ke Bareskrim, akan disatukan di sana. Itu tidak apa-apa. Daripada Anda harus habis tiket, Anda jauh-jauh ke Bareskrim lagi, mending Anda laporkan di Polres atau di Polda atau di mana saja, kan begitu. Itu akan jauh lebih baik. Dan Polri bekerja sangat baik. Polri bekerja sangat profesional dan sangat berpihak kepada masyarakat. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut untuk lapor polisi, karena polisi adalah pelindung kita gitu ya. Polisi adalah pelindung daripada masyarakat. Tugas Anda adalah saat ini gunakan fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu polisi, kepada Anda untuk menjaga keamanan Anda, menjaga, melindungi Anda, dan untuk mengambil kembali hak Anda begitu. Gunakan. Anda kan bayar pajak. Ketika Anda bayar pajak, maka fasilitas tersebut melekat di dalam diri Anda. Anda jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir untuk lapor polisi, begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.